Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Sifa Cahyani dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model konsep komunikasi Joseph De Vito dan memberikan beberapa pengalaman saya terkait dengan model komunikasi tersebut. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan dulu apa itu model komunikasi Joseph De Vito. Komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi ketika mengirim dan menerima pesan dan memberikan makna pada sinyal yang dikirimkan oleh orang lain. De Vito mengatakan bahwa komunikasi ini bersifat transaksional. Apa sih artinya transaksional itu? Maksudnya adalah berlangsung tukar-menukar pesan terus-menerus dalam rangka menciptakan dan memberikan makna. Kemudian, model konsep komunikasi De Vito ini ada 4 elemen. Yang pertama yaitu message, yang kedua channel, yang ketiga noise, dan yang keempat adalah konteks. Kemudian di sini saya akan menjelaskan elemen noise dan elemen konteks. Apa sih elemen noise tersebut? Menurut De Vito, dia menafsirkan bahwa noise lebih luas bukan sesuatu yang mengganggu pesan yang terdapat pada saluran. Akan tetapi, noise adalah sesuatu yang mengganggu penerima pesan pada diri si penerima. Kemudian ada 4 tipe noise menurut Joseph De Vito. Yang pertama adalah physical noise, yang kedua adalah physiological noise, yang ketiga adalah psychological noise, dan yang keempat adalah semantic noise. Apa sih yang dimaksud dengan physical noise? Physical noise adalah gangguan yang sifatnya fisik, suara berisik, suara gaduh, dan membuat tidak mendengar. Pengalaman saya dengan physical noise ini ketika saya berbicara dengan orang tua saya di rumah, kemudian adik saya memberikan suara kegaduhan, misalnya seperti dia mengambil buku atau melempar bola, sehingga pesan yang saya sampaikan kepada orang tua saya itu tidak diterima dengan baik. Kemudian ada psychological noise. Psychological noise adalah gangguan pada diri komunikator. Apa sih gangguannya tersebut? Bisa gangguan telinga, tidak mendengar, atau gangguan bicara, bisu, atau gangguan penglihatan tidak bisa melihat. Pengalaman saya terkait dengan psychological noise adalah suatu hari ketika saya berada di pasar, ada seorang ibu-ibu yang ngajak ngobrol saya. Tapi saya tidak mengerti dengan jelas apa yang ibu-ibu itu katakan kepada saya, karena ibu-ibu tersebut mengalami kebisuan, sehingga apa yang beliau sampaikan kepada saya itu tidak sampai. Itulah yang dimaksud dengan psychological noise. Kemudian yang ketiga ada psychological noise. Psychological noise adalah hambatan yang berasal dari internal psikologis komunikan. Ketika seseorang sedang mengalami stres, emosi, marah, sedih, jadi tidak bisa menerima pesan dengan baik. Saya juga pernah mengalami hal tersebut ketika bersama ibu saya ketika mengobrol. Suatu hari ibu saya baru saja pulang kerja. Kemudian saya bercerita tentang hari-hari yang saya jalani kepada ibu saya. Namun ternyata sepertinya ibu saya ini sedang ngerasa capek, lelah baru pulang kerja, sehingga ibu saya ini nggak memperhatikan apa yang saya bicarakan itu dengan jelas, sehingga apa yang saya sampaikan itu nggak sampai kepada ibu saya. Itu termaksud dengan psychological noise, karena terjadi gangguan emosi dan stres atau capek dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada semantic noise. Semantic noise adalah gangguan persepsi dalam kemampuan komunikasi, mencerna atau menerima pesan yang disampaikan. Audiens tidak mampu memahami kata-kata asing yang digunakan komunikator. Seseorang dengan orang asing contohnya. Nah, contohnya itu pernah pengalaman saya ketika saya berada di SMA bersama teman-teman saya. Saya sedang berbicara tentang film yang baru saja saya tonton. Kemudian ada bahasa yang saya berikan kepada teman saya yang baru saya dapat dari film tersebut. Bahasanya itu adalah nonsense. Kemudian teman saya itu nggak ngerti apa sih nonsense tersebut, padahal nonsense itu artinya omong kosong. Jadi semantic noise adalah kata-kata asing yang berasal dari komunikan sehingga tidak tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Kemudian ada elemen konteks. Elemen konteks adalah elemen yang baru dimasukkan oleh Joseph De Vito. Dan ini sangat berpengaruh dalam komunikasi. Ada 4 tipe konteks komunikasi menurut Joseph De Vito. Yang pertama adalah physical konteks.
Physical konteks adalah konteks ruangan. Yang dimaksud dengan konteks ruangan adalah komunikasi yang terjadi di ruangan kelas akan berbeda dengan komunikasi yang terjadi di luar kelas. Contohnya ketika kita belajar online dan ketika kita belajar di dalam kelas. Pengalaman saya ketika ada COVID-19, saya mengalami belajar online di rumah. Dan itu sangat jauh berbeda ketika saya belajar di dalam ruangan kelas. Jadi pesan yang disampaikan itu jauh lebih efektif ketika berada di ruangan kelas. Kemudian yang kedua ada cultural context. Cultural context adalah konteks budaya dan nilai-nilai keyakinan dalam setiap budaya di negara itu akan berbeda. Contohnya pengalaman saya ketika bersama dengan teman saya. Saya memiliki teman, dia itu berasal dari Palembang, sedangkan saya dari Jawa. Adat kami dan kultural kami itu akan berbeda. Contohnya ketika gaya berbicara dia itu jauh lebih keras daripada gaya berbicara saya yang orang Jawa. Dia yang orang Palembang itu ketika berbicara akan jauh lebih tinggi nadanya daripada saya yang orang Jawa dengan tutur kata yang lembut seperti itu. Kemudian ada elemen sosial psikologikal, yaitu konteks psikologis, konsep relationship, pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Komunikasi antara dosen dan mahasiswa berbeda dengan komunikasi antar teman. Ada hal yang pantas dibicarakan oleh teman, tapi tidak pantas oleh dosen dan mahasiswa. Contohnya, ketika kita berada di dalam kelas, kita biasanya membicarakan tentang pelajaran terhadap guru. Sedangkan dengan teman, kita membicarakan hal yang lebih mendalam, sertaan, atau membicarakan tentang film, dan hal tersebut belum tentu pantas dibicarakan dengan guru. Pada proses komunikasi seseorang yang menghubungi di malam hari akan berbeda dengan orang yang menghubungi di siang hari. Pengalaman saya terhadap konsep temporal konteks yaitu ketika teman saya menghubungi saya di waktu malam hari menagih uang kas, perasaan saya itu nggak enak banget karena itu udah malam hari dan mengganggu waktu istirahat saya. Jadi itu adalah pengalaman saya. Sekian penjelasan model komunikasi Joseph De Vito. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.